Halo teman-teman, kembali di Dipa Bali Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas dewa-dewa yang menjaga alam bawah atau dewa yang menjaga neraka loka. Simak videonya. Yang pertama ada Yamaraja, atau di Bali disebut sebagai Sangyang Yamadipati, adalah dewa akhirat dalam agama Hindu. Dialah dewa yang pertama kali dijumpai oleh roh orang mati saat berangkat menuju wilayah surgawi, sehingga dia juga bergelar dewa kematian. Tugasnya yang utama adalah mengadili para arwah di pengadilan orang mati dengan didampingi oleh asistennya Citragupta atau Sang Suratmo, pencatat karma manusia. Dewa Yamalah yang memutuskan kemana arwah manusia akan ditempatkan, di surga atau di neraka. Karena keadilannya, ia disebut pula Dharmaraja atau Dewa Dharma. Dewa Yama adalah putra Dewa Surya, Dewa Matahari, dan Dewi Saranya, putri Wiswakarma. Wujudnya biasanya digambarkan sebagai seorang pria berkulit biru, memiliki kendaraan berupa seekor kerbau hitam raksasa. Ia bersenjatakan gada dan membawa jerat. Dewa Yama juga dikatakan muncul dalam wujud berbeda saat menghampiri orang baik dan orang jahat menjelang kematiannya. Untuk orang jahat, Dewa Yama akan terlihat memiliki kaki yang sangat besar dengan bibir tipis membara, mata sedalam ruang hampa, dan rambut yang berbakar seperti api. Untuk orang baik, dia dikatakan tampil sebagai sosok yang indah, mirip dalam Dewa Wisnu dengan 4 lengan. Dewa Yama memiliki 2 anjing raksasa yang memiliki 4 mata dan wujudnya sangat menakutkan, yang bernama Sarvara dan Sabala. Di Bali, mereka dikenal sebagai Asu Gaplog dan Asu Yaksa. Mereka merupakan anak dari Sarama, Dewi Serigala yang menjaga kawanan sapi Dewa Indra. Kedua anjing ini bertugas memandu roh orang mati saat sedang berada di dunia bawah menuju alam Yama. Sebelum menjadi dewa kematian, Dewa Yama tinggal bersama ayahnya di Surya Loka. Kemudian, beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci yang bernama Gokarna. Di sana, ia memuja Dewa Siwa dengan cara bertapa selama ribuan tahun. Dewa Siwa berkenan dengan tapa yang dilakukan Dewa Yama. Lalu, ia diangkat sebagai dewa kematian. Ia diberi hak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan dosa dan memberikan berkah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya ada Sang Suratmo atau Citragupta. Dia ni komandan lo kontreng atuh. Kontreng ini. Oni cek, oni. Ini aku yang mau sama cewek orderan atuh. Nyai kontreng ni mau di kitab saro komputer Sangyang Suratmo. Ni menawan asana mani. 1551 setengah. Aduh itu ini bengkan atuh one. Bila Nyai Demarja pada sedang berbuat sama rudal nak mani, Nyai bakal ini di tegal penang sarang, bakal nyun barang nanti nak mani total general 1551
551,5 juga. Cikru lu ambil gambar. adalah dewa yang mencatat semua amal baik dan buruk manusia di sebuah buku atau lontar. Dan ia hafal betul apa saja yang dilakukan setiap jiwa. Citragupta digambarkan sebagai seorang pria tua berjubah pendeta yang duduk di depan sebuah buku besar, atau berwujud seorang raksasa tua berjambul, bertaring tajam, sedang menulis di sebuah lontar. Awalnya Dewa Yama, dewa kematian, kerepotan mengurus semua jiwa yang harus dilahirkan kembali di kehidupan tiga dunia. Bahkan Dewa Yama salah dengan menaikkan orang jahat ke swarga loka dan menceburkan orang baik ke neraka loka. Brahma yang melihat hal itu lalu menciptakan Sang Suratma melalui sebuah tapa. Dewa Brahma bersabda, "Karena engkau muncul dari tubuhku, Kaya, kau akan dipanggil sebagai Kasyata. Karena engkau berbentuk dari hal yang tidak nyata dalam diriku, pikiran, aku menamaimu Citragupta. Dan karena kau bertugas mencatat amal para arwah, kau akan dijuluki Suratma." Di pengadilan orang mati, para kingkara atau pasukan neraka akan membawa sang arwah ke hadapan Citragupta. Lalu ia akan membacakan semua karma si arwah dari buku Angra Samdani, buku besar yang berisi seluruh catatan perilaku manusia di dunia. Dan Dewa Yama akan memutuskan jiwa itu pergi ke neraka loka atau swarga loka. Sang Suratma juga merupakan bagian dari 4 pemimpin pasukan neraka, yaitu Jugarmanik, Suratma, Durakala, dan Mahakala. Dalam lontar Kandepat, Sang Suratma adalah perwujudan dari Prajapati, salah satu dari 4 saudara yang mendampingi manusia selama hidup mereka. Saat pertama kali diciptakan, status Suratma masih manusia, tapi setelah pergi ke neraka, statusnya jadi makhluk adikodrati. Namun tidak jelas apakah ia termasuk dewa atau separuh dewa. Muang dawu cara kaningong makaruwo pukalagan tu merangkir wantani kanang wadu wateking cikru bales dayu angamet kanangat moduste amlarahi apayu mapan dustu kanang abak makat kalagan
Selanjutnya, yakni Jogormanik, adalah salah satu dewa dalam ajaran Hindu Bali yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan para arwah orang mati untuk dibawa menuju pengadilan orang mati. Beliau merupakan salah satu dari 4 dewa penguasa neraka dan asisten dari Dewa Yama. Disebutkan Sang Jogormanik ini berstana atau bertempat tinggal di Tegal Penangsaran atau neraka sebagai bagian dari Trimandala, Pura Dalam Puri, Besakih. Sang Jogormanik digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang bersenjatakan sebuah gada atau golok. Bila arwah mencapai gerbang akhirat, maka ia akan disambut oleh Jogormanik serta para Cikrebala, pasukan neraka, sebagaimana disebutkan dalam surga dan neraka dalam upacara ngaben. Dalam kelahiran manusia juga disebut jika Sang Jogormanik merupakan perwujudan dari Sang Anggapati, salah satu dari 4 saudara manusia yang disebut Catursana, sebagaimana juga disebutkan dalam sumber kutipan Puri Agung Darbegiri Utama, Ida Betara Jogormanik, pengabih dalam, sama seperti Sang Suratma. Sang Jogormanik bisa mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk hidup dan akan selalu menjadi pengawas abadi secara gaib tingkah laku manusia semasa hidupnya. Ida Betara Jogormanik bertugas membawa para arwah untuk bertemu dengan hakim pengadilan orang mati, yakni Sang Hyang Yamodipati. Kemudian Dewa Suratma akan memperlihatkan perbuatan arwah itu semasa hidupnya. Dalam melaksanakan tatanan kewenangannya, beliau mempunyai 4 bawahan yang akan bertugas menjemput dan mengantar roh-roh manusia. Selain bertugas membawa arwah, beliau juga turut menghukum para arwah pendosa di neraka menggunakan senjata gada atau goloknya. Ida Betara Jogormanik juga merupakan dewa yang dipuja di Pura Dalam Kerangkeng, Nusa Penida, sebuah pura yang menjadi simbol tempat hukuman para arwah pendosa. Mengetahui perbuatan manusia yang dilakukan semasa hidupnya di bumi ini, dan apabila manusia melakukan perbuatan yang sangat kejam, melebihi kekejaman para buta kala, maka roh manusia dari Pura Dalam Puri Besakih akan langsung diantar oleh Sang Jogormanik ke Pura Dalam Kerangkeng untuk menjalani hukuman karma wasananya. Jadi magamu di merja pada, jadi magamu tanpa dasar, tanpa sudut. Itu jadi di bakal ini menggoreng di kawah jamangnya sekat di pang. Tadi ekstrim deh woy. Yang hidup ini 45 tahun masa menggoreng sekat yang itu tekan orang penlimo tuh. Nah sing dia dewa nih hukum tidak kaman si peliti dan tuang tuh. Aman dia cuma melaksanakan jelek kedang aja ke neraka, aman dia melaksanakan itu kedang aja ke surga. Si kerbalu apa kedang aku? Mereka. Selanjutnya, Sang Kalamertyu. Dalam ajaran Bali juga mengenal adanya malaikat maut. Di Bali dikenal sebagai Sang Kalamertyu, adalah suatu sosok yang bertugas mengambil dan mengeluarkan arwah makhluk yang sudah ditakdirkan untuk mati dari dalam tubuhnya, serta mengantarnya menuju alam akhirat. Dalam bahasa Sanskerta,
Kala berarti waktu dan mertyu berarti kematian atau maut. Jadi, kala mertyu bisa diartikan sebagai waktu datangnya kematian. Kala mertyu termasuk ke dalam bangsa Cikrabala atau Yamaduta, yaitu makhluk-makhluk ilahi menghuni neraka serta menjadi bawahan dari Dewa Yamadipati, sang hakim arwah dan dewa penguasa neraka. Kala mertyu digambarkan sebagai sosok raksasa tinggi besar, berwajah menyeramkan, bergigi tajam, mata yang bersinar, dan membawa sebuah jerat yang terbuat dari tali tambang atau rantai panas. Namun, wujudnya yang menyeramkan hanya ditunjukkan untuk Atma Durhaka, yaitu arwah yang selama hidupnya lebih banyak melakukan karma buruk ketimbang karma baik. Bila karma arwah tersebut baik, maka sang Kalamertyu akan berwujud lebih bersahabat. Ketika Dewa Yama memutuskan ajal seseorang, maka sang Kalamertyu langsung turun ke dunia menuju kediaman orang tersebut, lalu melemparkan jeratnya ke dalam tubuh seseorang dan sampai arwahnya terikat. Kemudian sang Kalamertyu menarik sang arwah hingga keluar dari tubuhnya. Versi lain menyebutkan ketika sang Kalamertyu melemparkan jeratnya, maka jeratnya itu akan secara otomatis mengarah menuju kediaman orang yang mati dan mengikat arwah orang tersebut. Setelah sang arwah dikeluarkan dari badan kasarnya, sang Kalamertyu akan mengantarnya menuju pengadilan orang mati untuk diadili oleh Dewa Yama.